Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik, di mana ada 3 pembahasan yang saya akan bahas di video kali ini. Yang pertama adalah apa itu psikolinguistik, dan yang kedua adalah elemen dari psikolinguistik, dan yang ketiga adalah tipe dari psikolinguistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih psikolinguistik itu. Jadi, psikolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembelajaran antara hubungan antara bahasa dan pikiran. Selain itu, psikolinguistik ini berasal dari 2 kata. Yang pertama yaitu psikologi dan yang kedua adalah linguistik. Oke, yang pertama, apa sih psikologi itu? Jadi, psikologi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan apa yang dipikirkan kita, yang mana di dalamnya itu mengandung atau mempelajari tentang perilaku atau fungsi mental pada proses mental seseorang. Nah, selanjutnya, linguistik. Apa sih linguistik itu? Jadi, linguistik ini adalah mempelajari bagaimana pikiran dapat memahami dalam memperoleh serta menggunakan bahasa yang digunakan. Oke, selain itu, psikolinguistik ini memiliki subdisiplin yang terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah psikolinguistik teoritis, di mana teoritis ini yang membahas tentang mental manusia yang berhubungan dengan bahasa atau wacana apa dan susunan intonasi seperti apa yang manusia ungkapkan atau keluarkan dari pikiran mereka. Dan yang kedua adalah psikolinguistik perkembangan. Jadi, psikolinguistik perkembangan ini adalah bagaimana seseorang itu memperoleh bahasa dari seseorang atau dari sistem pembelajaran gitu. Terus yang ketiga adalah psikolinguistik sosial, di mana di sini seseorang berpikiran dan memiliki wawasan yang berhubungan dengan bahasa itu tersendiri. Dan yang keempat adalah psikolinguistik pendidikan, di mana psikolinguistik pendidikan ini adalah tentang pengajaran membaca. Jadi awal mula seseorang itu belajar membaca tadi. Oke, dan yang kelima adalah psikolinguistik, di mana hubungan antara otak dengan bagaimana kita mencerna bahasa tersebut. Dan sedangkan yang keenam psikolinguistik eksperimen, di mana ini adalah sebuah tindakan bahasa yang harus kita gunakan pada saat itu. Nah, dan selanjutnya adalah psikolinguistik adalah psikologi terapan, bisa dibilang adalah subbidang di atas pembelajaran, di mana dari disiplin 7 tadi ada memiliki contoh. Seperti contoh saya sendiri, bagaimana saat saya merespon sesuatu ketika seseorang bicara kepada saya atau dalam artian mengode saya. Seperti contoh, ini kan saya sendiri ketika ada teman saya yang A dan ada teman saya yang B, di mana mereka itu berada di rumah saya, dan kemudian situasi di rumah saya itu memanglah panas, dan saya melupakan sesuatu, yaitu menghidupkan kipas angin. Jadi teman saya yang A bilang gini, aduh panas banget hari ini gitu, sambil ngode saya. Tapi saya kan pasti harus memahami apa sih dari kodean bahasa mereka itu. Dan teman yang satu juga bilang gini, iya panas banget hari ini, coba aja ada AC gitu. Sedangkan di rumah saya cuma ada kipas. Jadi saya berinisiatif untuk menghidupkan kipas. Karena apa? Karena dari kata mereka itu bahasa yang mungkin itu harus saya persepsi atau saya pahami, dan saya harus melakukannya, dan dari situlah saya mengerti apa tindakan yang saya lakukan. Jadi di sini yang disebut dengan psikolinguistik tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan elemen pada psikolinguistik. Jadi, elemen menurut John Feld 2003 terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah language processing. Oke, saya di sini akan membahas apa sih language processing itu. Jadi, language processing ini adalah pemrosesan bahasa, di mana bahasa menggunakan kata-kata
pada pembahasan tersebut mengarah pada ide perasaan seseorang dan bagaimana komunikasi itu dapat dipahami, sehingga pada pemrosesan bahasa ini dapat dikatakan atau bisa dimengerti. Jadi selain itu dalam pemrosesan bahasa ini kita bisa melalui yang pertama ini dengan cara membaca, terus menulis, berbicara, mendengar, dan menyimpan di memori. Jadi itu ada rules dalam pemrosesan bahasa. Contoh nih, ketika seseorang mendapatkan kata baru dari sebuah bahasa yang baru didengarnya, kayak kita mendengar bahasa-bahasa baru dari orang lain, jadi kita tuh memulai dari situlah yang dinamakan pemrosesan bahasa. Lanjut, dan yang kedua adalah language storage and access, di mana penyimpanan bahasa ini melibatkan beberapa informasi. Nah, jadi informasinya ini disimpan dalam tempora yang terbagi menjadi dua, oke? Yang pertama itu ada memori jangka pendek, dan yang kedua itu adalah atau STM, dan yang kedua itu memori jangka panjang atau TMP secara permanen, atau kemampuannya manusia itu berbicara dan memahami ucapan yang bersumber pada daya otak yang sangat besar. Contohnya nih, dimana kita seseorang nanya ke kamu suatu hal yang sebelumnya kamu tahu dan kamu jadi suatu halnya ini sudah kamu pelajari atau pernah kamu dengar itu apa sih gitu ya kan. Terus jadi kamu biasanya dengan memori yang kamu punya, kamu akan mudah menjawab apa yang ditanyakan seseorang karena itu adalah bahasa yang sudah pernah kamu pelajari. Oke, yang ketiga adalah comprehension theory. Jadi di mana comprehension theory ini adalah kemampuan untuk memahami perbedaan antara berbicara atau menulis. Jadi seperti pengertian pada kata, bagaimana kata-kata itu diletakkan bersama-sama pada kalimat. Jadi ini saya tahu dari teori Clark di 1977, di mana beliau itu mengatakan bahwa cabang utama dalam kasus ini terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya language perception, itu adalah respon bahasa dari apa yang kita dengar. Sedangkan language comprehending adalah pemahaman, penguasaan pada bahasa yang didengar. Nah, jadi dari situ dapat kita pahami tentang Terus contohnya gimana nih? Ada sebuah kata begini. Contohnya garam rasanya asin dan garam rasanya manis. Coba kalian pikirkan, mesti nggak sih garam tuh berasa asin gitu? Pasti berasa manis. Pastikan itu maknanya yang benar adalah garam berasa asin. Oke, yang keempat adalah language and the brain. Jadi di mana ini memiliki hubungan yang sangat erat, yang memiliki fungsi berbeda, namun tanpa otak tidak bisa mengelola bahasa, serta pemrosesan dan produksi bahasa dan dalam area bahasa ini pada otak yang memperoleh. Jadi dalam pemrosesan itu terbagi ada dua. Yang pertama ada namanya area Broca, di mana tempat ini adalah tempat memproduksi bahasa yang berhubungan dengan produksi untuk berbicara. Terus yang kedua adalah area Wernicke's, yang dimana dari konteks cerebral ini yang secara langsung terkait dengan ucapan dan terlibat dalam pemahaman bahasa secara tertulis dan secara lisan. Contoh nih, jadi sistemnya kayak gini kan, seseorang berbicara terus masuk ke telinga, terus menuju Wernicke area, terus menuju motor cortex dan menuju Broca area, dan akhirnya kita memahami itu dan mengeluarkannya dari mulut dan mengucapkannya itu tadi. Oke, sedangkan yang kelima adalah first language equation, di mana ini adalah bahasa yang pertama dipelajari sejak dini atau sejak lahir, bahkan dari bahasa yang diperoleh.
Jadi di mana ini contohnya seperti seorang bayi memperoleh bahasa pertama yaitu bahasa ibunya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah language exceptional. Jadi language exceptional ini biasanya membahas hubungan kognisi atau bahasa yang mengacu pada kasus pemerolehan. Jadi di mana bahasa anak ini yang dianggapnya menyimpang dari norma. Jadi gini maksudnya, contohnya gini, seperti ketika seseorang cacat maksudnya cacat tunarungu atau memang memiliki genetik lain dan sebagainya, itu akan mempengaruhi nih bahasa mereka itu sendiri. Jadi dari 6 tersebut itu adalah elemen yang terdapat di psikolinguistik. Oke, selanjutnya tadi kan sudah saya jelaskan nih apa saja sih elemen pada psikolinguistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe dari psikolinguistik. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan language comprehension, di mana language comprehension ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami antara elemen dari bahasa, mungkin secara lisan atau tertulis. Dan dalam language comprehension ini kita dapat memahami bahasa itu bisa melalui pendengaran dan kita juga mampu nih untuk menerapkannya. Jadi dalam language comprehension ini juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada persepsi dan yang kedua ada pemahaman. Jadi yang pertama nih sama kayak di video sebelumnya, tapi di language comprehension ini persepsi dan pemahaman ini memiliki arti yang berbeda ya, dimana persepsi ini adalah memaknainya adalah pemahaman bahasa tanpa tindakan. Jadi dia ini paham bahasa tapi tidak melakukan tindakan, sedangkan pemahaman di sini adalah pemahaman bahasa yang disertai dengan tindakan. Jadi ada yang tanpa tindakan dan ada yang disertai dengan tindakan. Jadi language comprehension ini berhubungan banget nih sama sebuah kosakata, di mana kosakata adalah suatu persatuan bahasa. Jadi kata yang akan menjadi suatu kalimat yang membentuk kalimat yang mungkin seseorang itu dapat memahami nih apa sih bahasa yang kita ucapkan dari kumpulan kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya dalam language comprehension ini terdapat perolehan bahasa yang dimana sekarang saya melakukan karena saya mendapatkan, contohnya nih yang dimana seseorang itu mendapatkan sebuah tentang psikolinguistik dan pada akhirnya di situ saya dapat nih mengetahui apa sih yang saya ketahui tentang hal psikolinguistik itu. Nah, jadi gitu contohnya tadi. Dan pada pemrolehan bahasa ini juga terdapat tahapan, diantaranya ada namanya pengenalan kata. Jadi dalam pengenalan kata ini di mana seseorang itu mampu nih mengungkapkan kata yang dia ketahui, walaupun kata tersebut memiliki perubahan. Contohnya gini, ketika seseorang nih mengatakan kata atau menyingkatkan kata seperti I want, jadi menjadi bahasa I wanna. Nah, jadi tapi pada dasarnya saya memahami, oh itu berasal dari I want. Jadi itu juga ada namanya kata tercetak, di mana bahasa yang diperoleh atau diaplikasikan secara lisan, dan kita diharuskan nih mengetahui apa bahasa yang kita keluarkan itu apakah benar dalam sebuah kalimat. Jadi itu adalah bahasa percetakan. Jadi contohnya kayak gini nih, ketika seorang mengucapkan aku akan pergi, jadi menurut kita maksud bahasa lisan yang diungkapkan dia itu, kita harus memahami apa sih, apakah dia tuh mau pergi kemana, kan kita nggak tahu. Itu kan termasuk bahasa yang tidak komplit. Harusnya kan dia kayak gini menyebutkan aku akan pergi ke Sampit gitu kan. Itu kan adalah bahasa yang sangat komplit
komplit yang dimana kita tuh memahami apa sih maksud dari itu. Oke, selanjutnya ada leksikon mental, dimana bahasa yang diperoleh dapat memberikan informasi lebih dari satu kata, dimana jadi daripada memberi informasi itu tentang bahasa itu, sepertinya contohnya nih, dalam dalam pikiran kita tuh pasti banyak perkataan, oh bahasanya untuk mobil ini adalah mewah, terus kita, oh mobil ini bisa berjalan dan mobil ini mahal gitu ya kan. Itu termasuk dari apa tadi itu tadi. Oke, selanjutnya language comprehension, dimana dalam kolom kamus ini juga terdapat isu dalam pemahaman bahasa. Jadi ada dua, yaitu yang pertama adalah fenomena umum, dimana pemahaman membaca dan dengan cara membaca dan mendengar, sedangkan fenomena spesifik adalah hal pada pemahaman bahasa melalui ucapan dan tertulis. Jadi dan yang terakhir nih ada yang namanya gaya tubuh. Jadi gaya tubuh dalam pemahaman bahasa itu adalah sebuah gerakan yang biasanya dapat membantu kita atau meyakinkan seseorang nih tentang bahasa yang kita ucapkan. Contohnya seperti saya kan menggunakan gestur bagaimana saya menjelaskan gitu tadi. Oke, jadi dan tipe yang keempat ini ada namanya language production, dimana bagaimana seseorang ini dapat menggunakan bahasa itu melalui lisan tadi juga atau maupun tulisan. Jadi dimana suatu bahasa ini membentuk suatu kata yang menjadi kalimat. Jadi itu tadi yang language production tadi. Sedangkan dalam language production ini katanya terdapat 3 step utama. Jadi ada nih step utamanya nih. Yang pertama ya adalah conceptualization, yaitu adalah mengakses kata-kata. Jadi di dalam konseptualisasi itu mengakses kata-kata yang dibutuhkan. Sedangkan yang kedua ada yang namanya formulation, adalah kata yang menjadi sebuah kalimat, yang mana kata ini terorganisasi secara rapi untuk digunakan. Sedangkan yang ketiga, articulation, ini adalah kejelasan seseorang dalam berbicara atau pengucapan yang mudah dipahami, sehingga dalam produksi bahasa ini terlihat sangat mudah dicerna seseorang gitu. Jadi tadi ada yang pertama tadi ada language comprehension, dan yang kedua tadi ada language production, dan selanjutnya tipe pada psikolinguistik. Jadi ada ada lagi tipe dari psikolinguistik. Yang pertama yaitu language equation, dan yang kedua itu ada biological dan neurological basis. Nah, jadi ada 2 pembahasan lagi tipe selanjutnya. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas tentang language equation, di mana language equation ini adalah perolehan bahasa yang secara netral atau secara natural. Jadi dalam proses belajarnya ini, pembelajaran bahasanya itu bahasa pertama seseorang atau disebut dengan bahasa ibu. Jadi dalam pembelajaran bahasa ini terdapat 3 teori yang berhubungan dengan perolehan bahasa. Itu antaranya adalah yang pertama adalah behavior, yang dimana behavior ini adalah pemrolehan bahasanya itu melalui keadaan lingkungan. Jadi dimana biasanya nih seorang bayi maksudnya di otaknya memiliki kertas kosong, yang dimana kemudian jadinya tuh dia tuh terisi dari bahasa dari lingkungannya sendiri. Jadi itu tuh kadang-kadang terjadi secara alami. Nah, dan yang kedua ada yang namanya nativisme. Jadi nativisme ini adalah pemrolehan bahasa yang tidak diperoleh oleh faktor lingkungan, kata. Nah, terus namun anak yang memperoleh bahasa yang melalui
biasanya tuh melalui kemampuan bahasa mereka, ada tuh emang dari genetik mereka sendiri itu yang bisa memunculkan bahasa itu terjadi. Dan selanjutnya itu ada yang namanya konektivisme. Itu adalah pemrosesan bahasa yang melalui konektif. Jadi konektif ini adalah bahasa yang sifatnya natural, jadi sama kayak seperti behavior tadi, melainkan ini kondisinya ini berasal dari kemampuan. Jadi ada seorang anak itu yang memang cukup waktunya untuk memahami bahasa tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biological dan neurological basis. Untuk pertama, saya akan menjelaskan apa sih biological itu dalam psikolinguistik itu. Jadi pada linguistik ini manusia itu berasal dari aspek biologi. Jadi dimana pada human genetic compositionnya itu adalah dua genetik. Jadi diantara manusia dan makhluk lain. Jadi beda ya antara genetik manusia dan makhluk lain. Jadi dimana pasti dalam perbedaan itu memiliki hal yang signifikan. Memang berbeda. Seperti contohnya nih manusia dan simpanse. Oke, jadi dalam perbedaan ini sudah kita lihat dari bentuk wajah dan gestur tubuh kita itu sangat berbeda, dan dalam bahasa pun mereka berbeda, di mana manusia ini memperoleh dan memproses bahasa itu, memproses bahasa, sedangkan simpanse itu hanya bisa memproses bahasa itu saja. Nah, dari situ kita dapat mengetahui nih perbedaannya antara manusia dan makhluk lain. Sedangkan neurological itu adalah membahas tentang kerja otak yang pada pemrosesan bahasa tadi. Contohnya nih pemrosesan membaca, berbicara, dan menulis. Itu termasuk jadi contoh dari neurological dalam pemrosesan bahasa. Jadi neurological ini juga katanya terdapat cerebral cortex. Jadi di mana itu ada yang namanya left hemisphere and then right hemisphere. Jadi mereka ini memiliki fungsi berbeda nih antara otak sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dapat kita analisis dan kalau sebelah kiri dapat bisa menganalisis dan sebelah kanan hanya bisa memunculkan ide kreatif gitu ya kan. Jadi kanan dan kiri itu pasti memiliki perbedaan dalam batasnya masing-masing. Dan lebih menakjubkan lagi, yang lebih mengejutkan, perempuan bagian otak kirinya sedangkan lebih besar nih daripada bagian otak laki-laki. Contohnya wanita itu sering sekali yang namanya overthinking terhadap sesuatu, dan dengan juga wanita itu sangat cerewet kan yang dalam bicara, seperti saya sendiri gitu, sangat cerewet dalam berbicara, beda dengan laki. Sedangkan dalam neurological itu juga terdapat yang namanya bahasa isyarat. Jadi di mana bahasa ini berfungsi sebagai orang yang memiliki kelainan otak, atau memang dalam pemrosesan bahasanya itu dia sangat memang kurang. Jadi dengan cara alternatif yang menggunakan bahasa isyarat ini dapat membantu orang yang memiliki gangguan seperti itu. Dan kemudian ada beberapa yang penyakit yang kadang-kadang dalam pemrosesan bahasa itu maksudnya yang mengakibatkan bahasa itu terganggu. Biasanya tuh penyakit kayak gangguan pendengaran, terus kelainan otak, terus depresi lingkungan, atau autis, atau gangguan emosional lainnya. Jadi itu tuh sangat berpengaruh sekali terhadap pemrosesan bahasa kita sendiri, karena dalam pemrosesan bahasa itu sangat mengganggu atau sangat memperlambat dalam pemrosesan bahasa. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang apa itu psikolinguistik, terus tentang apa saja elemen dari psikolinguistik, dan terus apa saja tipe dari psikolinguistik. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan saya
dapat dipahami dan jelas, saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.